warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar matematika. Materi yang akan dibahas di video ini adalah tentang sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma ini berlaku jika A-nya lebih dari 0, A-nya tidak sama dengan 1, P-nya lebih dari 0, P-nya tidak sama dengan 0, X lebih dari 0, Y lebih dari 0, serta A, X, Y, M, dan N adalah anggota bilangan real. Maka berlaku sifat berikut. Yang pertama, kalau misalkan ada A log A, berarti ini sama dengan 1. Jadi kalau bilangan pokok dengan numerusnya sama, berarti ini sama dengan 1. Kemudian A log 1, berarti sama dengan 0. Kalau misalkan numerusnya 1, berapapun bilangan pokoknya atau basisnya, berarti ini sama dengan 0. Log 10 berarti sama dengan 1. Kalau tidak ada bilangan pokok atau basisnya, berarti ini basis 10. Jadi 10 log 10 jadi sama dengan 1. Yang kedua, kalau misalkan ada A log X ditambah A log Y, berarti sama dengan, ini basisnya sama, kedua-duanya A, operasinya penjumlahan, berarti kalau logaritma jadi perkalian. Nah, kalau operasinya pengurangan, basisnya sama-sama A, berarti kalau di logaritma jadi pembagian. Kemudian sifat yang keempat, kalau A log X pangkat N, berarti ini N-nya pindah ke depan, dikali A log X. Kemudian sifat yang kelima, kalau misalkan A pangkat N log X pangkat M, berarti ini sama dengan, ini kan yang di belakang punya pangkat, yang di depan juga punya pangkat. Berarti nulisnya yang belakang dulu, berarti jadi M dibagi N A log X. Kemudian yang keenam, kalau misalkan A log X, berarti ini sama dengan log X dibagi log A. Gitu. Kemudian nomor 7, sifat yang ketujuh, kalau misalkan ada A log X dikali X log Y. Nih, ini gayung bersambut. Jadi kalau ekornya sama, ya ketemu kepalanya sama-sama X, berarti ini sisanya jadi A log Y. Kemudian sifat yang ke-8, kalau misalkan ada A pangkat A log X, berarti ini sama dengan, ini kalau ini ya sama, berarti sama dengan X-nya saja. Gitu. Contoh soal nomor 1. Jika 2 log X sama dengan negatif 5, maka nilai X sama dengan, penyelesaiannya berarti X-nya itu sama dengan, X-nya sama dengan basisnya, bilangan pokoknya 2, pangkat negatif 5. Nah, kalau 2 pangkat negatif 5 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 5. Kalau 2 pangkat 5 itu berapa? Berarti 32. Jadi X-nya adalah 1 per 32. Contoh lagi nomor 2. Jika 3 log 5 sama dengan A, maka 3 log 625 itu berapa A? Nah, penyelesaiannya, kalau 3 log 625 kalau diubah berarti jadi 3 log 625 itu jadi 5 pangkat 4. Nah, ini punya pangkat nih, ada 4. Nah, 4-nya pindahin ke depan. Jadi 4 dikali 3 log 5. 3 log 5 itu sama dengan A, berarti jadi 4A. Berarti 3 log 625 ini sama dengan 4A. Kemudian nomor 3, nilai dari 2 log 24 dikurangi 2 log 15 ditambah 2 log 30 dikurangi 2 log 6 adalah, nah yang pertama lihat bilangan pokoknya atau basisnya sama atau beda. Sama, ini basisnya adalah 2, berarti penyelesaiannya ini 2 log 24 dikurangi 2 log 15 ditambah 2 log 30 dikurangi 2 log 6. Kalau dikurangi berarti jadi dibagi, kalau ditambah berarti jadi dikali, ketemu dikurangi lagi berarti jadi dibagi. Penulisannya berarti 2 log 24 di atas, ketemu dikurangi berarti dibagi 15, tulisnya di bawah, dikali, ketemu ditambah jadi dikali, 30-nya di atas, ketemu dikurangi berarti jadi dibagi 6. Nah, gitu. 30 bagi 6 kan 5, 5 dibagi 15 berarti
3-nya di bawah. 24 dibagi 3 berarti jadi 8. 2 log 8. 8 itu berapa pangkat berapa? 8 itu 2 pangkat 3. 3-nya pindahin ke depan. Berarti jadi 3 dikali 2 log 2. 2 log 2 ini sama dengan 1. Kenapa 1? Kalau bilangan pokoknya sama dengan numerusnya, berarti ini sama dengan 1. 3 kali 1 berarti jadi 3. Lagi, nomor 4, nilai dari 2 log 32 dikurangi 3 log 27 ditambah 2 log 2 dikurangi 5 log 625 adalah, nah, kita lihat bilangan pokok atau basisnya sama atau beda? Beda, berarti pengerjaannya, caranya satu-satu, 2 log 32, nih, ini kan sama nih basisnya 2, berarti kalau ditambah jadi dikali. Jadi 2 log 32 dikali 2 dikurangi 3 log 27 dikurangi 5 log 625. Kalau 32 kali 2 berarti 64. Nah, dikurangi 3 log 3 pangkat 3, 27 itu kalau diubah jadi 3 pangkat 3. Kalau 625 berarti jadi 5 pangkat 4. Kalau 64 berarti jadi 2 pangkat 6 dikurangi 3 log 3 pangkat 3 dikurangi 5 log 5 pangkat 4. Ini kan punya pangkat nih di belakang. Nah, pindahin. Jadi 6 dikali 2 log 2 dikurangi 3 yang ini pindah ke depan dikali sisanya 3 log 3 dikurangi 4-nya pindah ke depan dikali 5 log 5. Kalau 2 log 2 ini kan sama nih berarti 1. 3 log 3 berarti 1. 5 log 5 berarti 1. 6 kali 1 dikurangi 3 kali 1 dikurangi 4 kali 1. Kalau ketemu kayak gini berarti yang dioperasikan dahulu adalah perkalian. 6 kali 1 jadi 6. 3 kali 1 jadi 3. 4 kali 1 jadi 4. 6 dikurangi 3 kan 3. 3 dikurangi 4 jadi negatif 1. Contoh lagi nomor 5. Kalau misalkan ada nilai dari 5 log 64 dikali 8 log 125 adalah, nah, karena ini perkalian, dilihat penyelesaiannya. Kalau 5 log 64 dikali 8 log 125, nah, kamu ubah dulu 64-nya jadi 2 pangkat 6. Kalau 8-nya berarti diubah jadi 2 pangkat 3. Kalau 125 berarti jadi 5 pangkat 3. Nah, 6-nya kan ini pangkatnya cuma di belakang aja, berarti pindahin ke depan dikali. Kalau ini ada 2 pangkatnya, berarti 3 yang di belakang dibagi 3 yang di depan dikali 5 log 2 dikali 2 log 5. 3 bagi 3 kan 1. 1 kali 6 berarti jadi 6. Ini lihat nih, ekornya sama dengan kepalanya. Berarti sisanya jadi 5 log 5. 6 kali 1 jadi 6 kali 1. 5 log 5 adalah 1. Berarti 6. Contoh lagi nomor 6. Nilai dari 5 log 16 dikali 8 log 27 dikali 3 log 1 per 125. Nah, penyelesaiannya caranya sama kayak tadi. 16-nya diubah jadi 2 pangkat 4, 8-nya diubah jadi 2 pangkat 3, 27-nya diubah jadi 3 pangkat 3, dikali 3 log, kalau 1 per 125 berarti jadi 5 pangkat negatif 3. Ini punya pangkatnya di belakang aja, berarti pindah ke depan jadi 4. Ini ada 2, berarti 3 per 3. Kemudian ini sama, ada 2, ada negatif 3 dengan 3. Nulisnya yang belakang dulu, berarti negatif 3 dibagi 1. Baru sisanya 5 log 2 dikali 2 log 3 dikali 3 log 5. 3 bagi 3 kan 1, jadi 4 dikali 1, min 3 kali 1 jadi min 3. Ini kan ekornya sama dengan kepalanya. Ini juga sama, berarti sisanya jadi 5 log 5. 5 log 5 itu 1. 4 kali 1 kali min 3 kali
4 dikali 1 dikali min 3 dikali 1 berarti jadi negatif 12. Kemudian nomor 7, diketahui kalau log 2 itu 0,3010 dan log 3-nya 0,4771. Nilai dari log 12 adalah, penyelesaiannya kalau log 12 berarti berapa dikali berapa yang hasilnya 12, tapi pakai angka 2 dan 3. Log 12 kan bisa dari 4 kali 3, 4-nya bisa dari 2 kali 2. Jadi log 2 kali 2 kali 3 ini 2 kali 2 4 kali 3 jadi 12. Nah, kalau perkalian di logaritma itu sama dengan penjumlahan. Berarti ini log 2 ditambah log 2 ditambah log 3. Log 2 tuh berapa? 0,3010 ditambah 0,3010 ditambah log 3-nya 0,4771. Berarti kalau dijumlah log 12 itu jadi 1,0791. Lagi 8. Jika 2 log 7 sama dengan A dan 7 log 5 sama dengan B, nilai dari 7 log 490 yang dinyatakan dengan A dan B adalah, penyelesaiannya yang ditanyakan adalah 7 log 490, berarti berapa dikali berapa yang hasilnya 490 dengan angka 2, 7, dan 5. Kalau dihitung berarti 2 kali 5 kan 10. 7 pangkat 2 kan 49. 49 dikali 10 jadi 490 gitu. Kalau dijabarkan lagi, kalau perkalian berarti jadi penjumlahan. Jadi 7 log 2 ditambah 7 log 5 ditambah, karena ini pangkat pindah ke depan jadi 2, 7 log 7. 7 log 2 tuh siapa? Nah, kalau ini kan adanya 2 log 7. Berarti kalau 7 log 2-nya jadi dibalik. Jadi 1 per 2 log 7 ditambah 7 log 5 ditambah 2 kali 7 log 7. 2 log 7 itu sama dengan A. 7 log 5 itu sama dengan B. 2. 7 log 7 itu 1. Sudah. Kemudian nomor 9, diketahui 5 log 4 sama dengan A dan 4 log 3 sama dengan B. Nilai dari 3 log 20 jika dinyatakan dengan A dan B adalah, penyelesaiannya kalau 5 log 4 berarti ini jadi log 4 per log 5 itu sama dengan A, atau kalau log 5-nya aja berarti sama dengan log 4 per A. Kalau misalkan 4 log 3 berarti jadi log 3 dibagi log 4 itu sama dengan B. Kalau log 3-nya berarti B dikali log 4. Nah, kalau 3 log 20 berarti jadi log 20 dibagi log 3. 20 tuh berapa kali berapa? Nah, 20 itu log 4 dikali 5 dibagi log 3. Kalau dikali berarti jadi ditambah. Jadi log 4 ditambah log 5 dibagi log 3. Log 4 tetap log 4. Log 5-nya itu sama dengan log 4 per A dibagi log 3-nya itu B log 4. Kalau disamakan penyebutnya nanti ini jadi 1 plus 1 per A per B. Atau bisa diubah jadi A plus 1 per Nah, latihan soalnya ini ada 10 soal. Silakan dikerjakan. Sekian video dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.